Selamat pagi Sobat Bethesda. Jumpa kembali di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Winnie, spesialis paru di Rumah Sakit Bethesda. Selamat pagi Dr. Winnie. Pagi Mbak Andrea. Iya dokter, bagaimana keadaannya dokter? Terutama dokter kan dokter spesialis paru di masa pandemi ini pasti sangat sibuk sekali ya dok ya? Sibuk enggak sih, tapi mungkin kalau kita bilang pekerjaannya nambah, iya. Iya, oke, jadi memang di masa pandemi ini memang beliau ini luar biasa menangani berbagai macam pasien dengan penyakit paru. Nah kebetulan di hari ini kita merayakan World Tuberculosis Day. Jadi di minggu ini kita merayakan Hari Tuberkulosis Dunia. Nah di sini mungkin kalau kita ngomongin tentang gejala pasti sudah banyak banget ya dokter ya yang sudah hafal dengan gejala TB. Tetapi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kaitannya TB ini dengan penyakit COVID, dokter. Nah, seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama. Yuk tanya aja langsung ke dokter Winnie. Nah, dokter, kita pengen tahu sebetulnya, dokter. Kan ada nih kriteria boleh atau tidak orang itu divaksin. Karena sekarang yang lagi marah adalah vaksin COVID, dokter. Nah, sebetulnya pasien dengan TB itu boleh nggak sih, dok, kalau misalnya divaksin? Itu pertanyaan yang pintar tuh. Karena memang sebenarnya vaksin boleh. Pada pasien TB itu boleh, bahkan dianjurkan. Vaksin ini sebenarnya secara garis besar, itu kalau orang bisa, divaksin lah gitu. Jadi biarpun dia punya komorbid, vaksin ini pun ditujukan untuk melindungi mereka juga gitu loh. Nah, permasalahannya adalah, kapan tuh orang TB itu harus divaksin, boleh divaksin gitu. Nah, dia boleh divaksin kalau misalnya dia dalam keadaan stabil pengobatan. Misalkan satu. Yang kedua, dia berada di setelah dia pengobatan yang stabil dan tenang, biasanya diizinkan setelah minggu kedua. Jadi sebenarnya ini benar nih, pasien TB, jangan lupa vaksin. Kalau nanti dipanggil vaksin, datang, pastikan kalau perlu bawa lembar pengobatannya. Jadi orang TB punya kartu pengobatan itu, di situ ada keterangannya berapa kali dia sudah berobat. Jadi jangan malah di skip obatnya, jangan malah dilompati obatnya, atau malah menghindar dari vaksin ayo. Karena memang tujuannya untuk melindungi juga. Karena orang-orang dengan TB itu agak tricky gitu ya. Keadaannya itu adalah bisa mirip seperti COVID gambaran ronsennya. Jadi pertama karena memang juga mereka daya tahan tubuhnya lemah, sehingga mereka juga rentan untuk mendapat gejala berat pada COVID. Dan kedua, kalau sampai terjadi sesuatu yang mengharuskan mereka ke rumah sakit, gambarannya juga mirip dengan COVID. Itu sangat-sangat tricky kalau saya bilang ya. Gejalanya pun kadang-kadang mirip gitu loh. Pasien yang datang dengan gejala demam, batuk, biarpun batuknya lama ya, tapi kadang-kadang disertai dengan batuk darah, disertai dengan sesak nafas gitu kan. Karena itu divaksin supaya apa? Kalaupun mereka punya COVID gitu ya, gejalanya nggak berat. Tuh. Dua, mereka punya kekebalan lebih gitu ya. Catat baik-baik, vaksin itu tidak membuat seseorang kebal. Vaksin itu memberikan daya tahan tubuh pada pasiennya, sehingga badannya lebih pintar dalam mengenali. Kalau semisalnya mereka mendapat serangan dari virus tersebut, badannya sudah kenal gitu loh, sehingga mereka punya tentaranya. Nah, orang-orang TB itu punya sedikit banyak imunokompromis gitu. Jadi istilahnya bukan imunokompromis yang seperti HIV dan sebagainya, tapi mereka memang lebih lemah. Karena memang mereka penyakit kronis dalam jangka panjang sehingga daya tahannya menurun. Nah, mereka perlu bantuan untuk menaikkan daya tahan tubuh tersebut, imun tubuh tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dikenalkan ini. Jadi jangan malah saya TBC, saya nggak bisa divaksin karena saya TBC. Enggak, bahkan lansia pun boleh divaksin sekarang tuh. Iya. Ibu menyusui pun boleh divaksin. TB dalam pengobatan stabil, vaksin lah. Jangan enggak. Setelah 2 minggu pengobatan, pastikan jenengan terdaftar sebagai peserta vaksin. Biarpun jenengan TBC, jangan khawatir. Jenengan juga berhak untuk dilindungi dengan vaksin. Itu pertanyaan paling baik dan sebenarnya paling sering ditanyakan sama peserta-peserta dengan penyakit TBC. Mungkin dokter kan sekarang jadi bertanya-tanya dok, kalau ada orang batuk dengan sesak, sebetulnya batuk dan sesaknya
TB dan COVID itu ada pembedanya nggak dokter? Misalnya mungkin dari tipe batuknya, misalnya batuknya malam hari atau batuknya pagi hari, atau mungkin sebetulnya menyerupai sehingga itu butuh kewaspadaan yang lebih kepada pasien-pasien dengan batuk dan sesak itu untuk datang ke rumah sakit. Bagaimana? Kalau gejalanya sebenarnya beda ya. Beda, kalau kita bisa bertanya dengan lebih leluasa pada pasien, sebenarnya gejalanya beda. Jadi pada TB itu adalah penyakit dengan perjalanan panjang. Kalau perjalanan waktunya panjang, kalau kita bilang kronis. Sedangkan pada COVID itu adalah akut. Nah, kalau kita bilang kronis, gejalanya itu muncul lebih dari 2 minggu. Nah, itu yang jadi menarik adalah kalau batuknya itu tuh lama, batuk berdahak, jadi bukan batuk kering pada TB itu. Kadang-kadang kalau batuk gitu, tapi batuk kering kadang-kadang bukan. Batuknya pada TB itu berdahak. Lalu disertai dengan penurunan berat badan biasanya. Lalu kadang-kadang disertai dengan penurunan nafsu makan juga. Yang khas juga adalah terasa sumer demamnya. Nah ini nih beda. Nanti bedanya ceritain sama COVID-nya. Nah, pokoknya demamnya itu sumer. Jadi rasanya semelenget gitu kalau orang bilang ya. Kalau orang Jawa semelenget panas tapi enggak panas banget. Jadi kalau dipegang kayak hangat, tapi kalau ditem kok ya ora tekan 38 ya gitu. Sampai 38 ya gitu. Betul. Nah, yang terakhir kalau malam hari itu suka gembrobyos tuh. Sumuk enggak sumuk keringetan. Biasanya pasien orang bilang, iya sih keringetan, gembrobyos, gemurubyuk gitu katanya. Nah kalau COVID gimana? COVID itu demamnya memang tinggi. Tidak semua COVID bergejala demam. Ada yang OTG juga. Tapi kalau demam, mereka demamnya tinggi. Khas viral infection. Yang kedua, sesaknya itu gradual dan meningkat dalam jangka waktu yang cukup dekat. Gradual itu seperti apa? Meningkat. Gradual itu perlahan dia sesaknya meningkat. Tapi tidak selama seperti TB. Kalau TB itu sesaknya itu perlahan sekali. Kita tunggu udah 2 minggu. Tapi kalau COVID itu biasanya dia di bawah 2 minggu. Terus kalau gejalanya batuknya pun rata-rata di awal itu batuk kering dan diawali dengan gangguan saluran nafas atas. Nah kalau TB ya tergantung tempatnya infeksi. Karena saya bilang TB itu nggak cuma paru loh. Iya. TB itu bisa otak, bisa sinus, bisa paru, bisa pleura, bisa perut, bisa otot. Nah ini nih kadang-kadang nih organ yang nggak bisa didatengin sama TB itu cuma rambut, kuku sama gigi. Oke, semuanya bisa ya dok? Bisa. Berarti ya? Jadi jangan heran kalau bilang katanya congek, kok jadinya TB. Nah, wong itu bisa kok kalau MSK TB itu bisa. Ada yang paling khas kemarin yang saya kemarin dapat itu mastitis TB. Peradangan di telinga ya dok? Oh mastitis, peradangan TB. Iya. Menarik, jadi dia saya ada benjolan lalu di PA keluarnya TB. Dia bingung, kok bisa sampai situ ya? Ya kalau bisa sampai situ sih bisa-bisa aja ya. Karena memang selama diperdarai dia masuk pembuluh darah masih bisa, kelenjar limfnya bisa, dia bisa di situ gitu loh. Iya. Jadi emang nakal ini TB. Nah, kalau COVID itu enggak, dia punya reseptornya pun sendiri-sendiri, dia bisa multiple organ bisa. Tapi tidak semua organ seperti yang saya katakan TB yang kalau rambut, gigi, rambut, gigi dan kuku gitu. Enggak, kalau COVID kulit ada, tapi otot saya nggak pernah dengar sampai sekarang. Paling muscle sore ya, nyeri otot gitu. Tapi untuk lokal hanya di otot nggak bisa. Nah itu khasnya itu kalau misalnya ditanyakan. Oke. Tapi kalau memang mau pastinya jangan dinilai sendiri ya. Iya. Harus datang periksa ya. Dan tentunya di sini juga ada dokter Winnie yang siap untuk membantu Sobat Jaga apabila mengalami batuk dan sesak udah langsung datang aja ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Nah ini dokter ini juga menarik dok. Apabila ada seseorang terkena TB, apakah ada peningkatan resiko kalau kena COVID itu menjadi lebih berat dokter? Kira-kira? Ada. Kalau misalnya kita katakan pertama sesaknya sendiri itu memang sesak bawaan yang cukup lama. Pada orang penderita TB beberapa bagian paru itu rusak. Kadang-kadang kalau kita bilang rusaknya itu menimbulkan lubang-lubang begitu, sehingga kalau dia masuk dia manifest di situ, kolonisasinya di situ lebih besar. Nah,
yang khas pada COVID itu adalah pada virus ya, rata-rata virus itu dia menyebabkan secondary infection, terbukanya risiko untuk secondary infection. Dia sudah punya TB, dia punya COVID, dan dia mudah untuk diserang pada secondary infection yang lain. Bisa jadi pneumonia bakterial yang lain, sehingga risiko dia untuk perberatan dia ada. Dari awal pada waktu TB saja dia ada gangguan difusi udara kan, jadi kalau dia bernafas oksigennya nggak maksimal. Tambah COVID, oksigennya makin nggak maksimal lagi. Jadi kalau ditanyakan ada nggak risiko perburukan? Ada sih kalau dikatakan secara patofisiologi, secara garis besar karakter TB dan karakter COVID sendiri memungkinkan terjadinya perburukan. Baik, nah jadi kita tadi sudah mengetahui gejala, kita sudah tahu bahwa komplikasinya itu juga cukup memberatkan ya dokter ya. Jadi memang kalau ada gejala silahkan langsung datang ke rumah sakit, dan tadi pesan-pesannya adalah boleh dilakukan vaksin seperti itu ya dok ya. Nah tentunya di tema World TB 2021 ini adalah NTB. Kita harus selesaikan TB ini karena sebetulnya TB ini kan dari bakteri ya dok ya, jadi bisa dihilangkan seperti itu. Nah mungkin dokter Willy punya pesan-pesan untuk sobat diabetes dia, bagaimana sih cara kita untuk menghindari supaya tidak terkena TB tentunya ya dok ya, dan bagaimana cara kita apabila ada sobat diabetes memang sudah terkena TB, apa yang harus kita lakukan supaya tidak ada penyakit tambahan yaitu adalah COVID. Mungkin monggo diberikan pesan-pesannya dokter. Saya memang mengerti ya, ini word trending dari 2020 itu COVID gitu kan. Iya. Sehingga kalau misalnya kita ngomong nih di antara pasien dan dokter gitu ya, kita ngobrol, TB itu akhir-akhir ini underdiagnosed, agak-agak dilupakan gitu loh, berpindah ke lain hati COVID gitu. Jadi ceritanya tuh TB itu sekarang agak-agak redup, bukan karena penderitanya turun loh, sekarang karena finding case-nya juga terhambat. Kenapa? Karena memang dengan adanya COVID ini beberapa langkah kita jadi agak-agak terbatas, karena banyak orang kita nggak bisa nutup kemungkinan ya, mereka takut gitu kan. Begitu, coba deh kalau kita makan di restoran tuh, sebenarnya kan kita nggak bisa ya, tapi kita makan atau kita jalan aja gitu ya, terus habis itu ada orang batuk gitu, semuanya langsung liatin sekarang gitu kan. Iya bener. Pikirannya TB? Enggak, zaman dulu kita gitu gitu. Iya betul. Lihat gitu di pasar, ibu mbok periksa toh, mungkin jenengan kan pengen TBC loh gitu. Iya. Sekarang begitu kita lihat, semua langsung nengok dok. Enggak ngasih tahu. Kalau dulu kan mbok periksa toh, mungkin TBC nek saiki langsung pergi. Bahaya. COVID. Iya, gitu. bener. Jadi finding TB akhir-akhir ini neglected. Agak-agak dilupakan, agak-agak carry ya kalau kita bilang ya. Padahal sebenarnya gini nih, bahaya, kalau dibilang bahaya, mereka punya faktor bahaya juga gitu ya. Beberapa saat yang lalu sempat ngobrol dengan perawat gitu kan, dan perawat kami memang perawat yang memang menangani TBC gitu ya. Salah satu yang dia lontarkan begini, kok orang nggak takut ya sama TBC? Padahal kalau dia TBC, apalagi yang MDR yang multi drug. Apa itu multi drug? Itu adalah TBC yang resisten dengan obat-obatan. Jadi kalau dikasih obat nggak bisa sembuh. Dia nggak gitu bisa ya, dengan regimen yang umum, dia harus dengan regimen yang lain. Nah biasanya memang lebih berat, efek sampingnya, pengawasannya juga harus lebih berat. Dia bilang begini, padahal itu kalau kena TB yang MDR itu efeknya juga sama jeleknya. Iya. Rata-rata mereka efeknya adalah ekonomi, kesehatan, sosial, itu kena semua itu. Tapi mereka lupa gitu. Kenapa? Karena saking ketakutannya sama COVID. Nah, di musim-musim seperti ini itu yang namanya NTB itu, ending TB itu, menghabisi TB itu jadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, karena itu saya tetap nih pada komunitas yang berbahaya, contohnya HIV sama DM. Pastikan jenengan terkontrol untuk HIV dan DM-nya. Jangan lupa minum obatnya teratur, pemeriksaannya teratur. Biarpun zaman COVID tetap periksa teratur, kontrol teratur. Lalu habis itu pastikan juga kalau pada HIV dan DM, pemeriksaan sputumnya itu juga sudah dilakukan. Kalau ada gejala apalagi, atau pada diabetes yang tidak terkontrol, memang harus dirutinkan paling tidak 6 bulan sekali, selama HbA1c-nya jelek. Terus, kalau memang sudah TB, jangan putus asa.
selama TB itu adalah TB sensitif obat, bukan resisten, pengobatannya ada jangka waktunya jelas. Kalau resisten dia diikuti tetap rampung. Dokternya punya kewajiban menemani pasiennya berobat sampai selesai. Gitu loh. Itu kewajibannya. Kenapa? Karena ini adalah pengobatan jangka panjang. Efek samping satu orang dengan yang lain itu berbeda. Jadi, kalau jenengan berobat di puskesmas pun atau di rumah sakit pun, karena TB ini sebenarnya Indonesia ranking saudara-saudara. Ranking donya loh, donya. Jadi kita termasuk orang yang 3 besar dunia, hebat ya. Nah, jadi TB yang sampai sebegitu luasnya, pemerintah itu sangat aware. Ini tuh sangat sulit untuk dihentikan gitu. Tapi kita tetap berusaha. Kalau semua orang itu berusaha, harapannya bisa. Nah, pemerintah sangat aware dan tidak kurang-kurangnya membantu. 1, pemeriksaan gen expert untuk diagnosa TB itu gratis. Ya. Selama sampelnya itu disetujui 4. Putum, cairan otak itu, lalu jaringan, sama nanah. Itu masih bisa kita terima. Ya. Yang paling fast diterima adalah putum. Itu pasti gratis. Putum itu dahak ya dok ya? Dahak. Pemeriksaannya itu nggak kalah keren daripada PCR COVID loh. Ya. Mesinnya lebih, ya istilahnya kita sudah kenal PCR COVID, PCR itu dari dulu dan sering sekali kita pakai di TV. Ya. Ini baik-baik, pemerintah itu menyokong gratis. Kalau bayar PCR COVID berapa? 900 toh? Ya. Ini juga hampir sama sebenarnya. Gratis. Free. Karena memang dari WHO diberikan bantuan. Saking kita ranking itu tadi, ranking Mbok. Nah, habis itu pengobatannya pun, kalau misalnya regimennya itu regimen standar, itu gratis sebenarnya. Tersedia, kalau saya pengen mau yang lebih bagus, ada juga disiapkan, tapi memang nggak gratis. Tapi yang regimen standarnya itu gratis pengobatannya. Dan itu aja juga sembuh ya dok ya, pengalaman. Regimen Kalau standar nggak sembuh, kagak sembuh. dilanjutin sampai sekarang, Dokter Andrea. Betul, Sembuh. betul sekali. Nah, terus update pengobatannya pun itu dilakukan berkala. Terus podo kayak sama kayak aturan pemerintah lah, pokoknya berkala itu diperbarui terus. Ya. Dokternya pun karena ini adalah penyakit dengan penderita yang luas, nggak kalah nih sama COVID nih sebenarnya. Angka kematiannya pun sebenarnya cukup tinggi loh. Nah, kalau dibandingkan COVID, angka kematiannya juga tinggi. Nah, untuk mengatasi itu, pemerintah itu melatih nggak cuma dokter paru. Ini kompetensinya itu adalah dokter umum, sehingga jenengan tidak bingung untuk mencari pertolongan. Catat baik-baik. Dokter umum yang diletakkan di puskesmas itu bukan sembarangan. Mereka itu sudah dilatih. Jadi mereka itu sudah mengerti tata cara, mengerti kapan harus dirujuk, kapan harus tidak, efek sampingnya seperti apa. Mereka itu dilatih khusus untuk itu. Jadi jangan memandang sebelah mata gitu ya. Ah ini puskesmas, ah ini dokter umum. Ah bukan. Mereka tuh terlatih dan terdidik untuk mengerti dan mengobati TB sampai tuntas. Kecuali TB yang ada penyulit. Ya. Mereka memang biasanya dirujuk, tapi kalau enggak itu mereka diobati di puskesmas pun itu tuh mereka sudah di-train khusus. Jadi penderita TB jangan takut, jangan bingung. Nah, kalau mau di rumah sakit nanti obatnya nggak gratis, bisa gratis juga, terdaftar di situ. Biarpun nanti pasien umum ya, tapi obatnya masih bisa gratis. Kecuali kalau ada efek samping ya. Kalau ada efek samping berarti obat yang tadinya kombinasi resmi itu harus dipisah. Ya. Dari awal sampai akhir jenengan pengobatan, keluhan apapun yang jenengan punya, hadapi bersama dengan dokternya. Jangan menghentikan pengobatan sendiri. Ya. Kenapa? Karena kita carikan jalan keluarnya. Akan ada jalan keluarnya. Nek wes jindeke dhewe ya ora ono jalan keluarnya. Tapi kalau dihadapi sama-sama dengan dokternya yang merawat, moga-moga ada sih. Moga-moga selesai. Iya. Kasusnya banyak yang selesai kok daripada yang nggak selesai. Jadi ya saran saya sih TB bisa diobati, TB bisa diselesaikan, TB bisa dicegah. Dan jenengan tidak sendirian. Pasukannya yang untuk membantu jenengan untuk mencegah TB, mengobati TB sudah disiapkan. Kalau semisalnya jenengan berhadapan dengan pasien TB, bantu kami untuk menemukan
jangan malah ditutup. Kalau jenengan ketemu pasien TB, bantu kami untuk mengawasi pengobatannya. Jangan malah dijauhi, tapi diawasi. Jadi orang-orang yang punya sakit TB ini tidak malah terlepas tanpa pengobatan. Nek diserii gitu, dia kan malah tertinggal. Anda nggak tahu dia minum obat apa enggak. Diawasi, didekati, dijaga sampai selesai pengobatan. Anda dan saya bisa membantu untuk mengakhiri TB. Baik Anda itu pasien TB ataupun Anda sehat, Anda bisa membantu saya. Kalau Anda sakit TBC, bantu saya dengan menyelesaikan pengobatan bersama dengan pasukan TB kita yang ada di Indonesia, dokter-dokternya dan semuanya. Kalau Anda sehat, bantu kami untuk menyelesaikan TB dengan cara menjaga diri dan juga membantu kami mengawasi pasien-pasien yang memang menderita TB. Bantu mereka untuk berobat secara teratur. Support mereka secara emosional bahwa mereka mampu menyelesaikan. Anda dan saya mampu untuk menyelesaikan TB sama-sama. Bukan tugas kami yang di rumah sakit dan puskesmas saja, tapi tugas masyarakat luas untuk membantu penyelesaian TB. Jadi jangan dikatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa. Bukan. Anda adalah bagian dari kami. Anda tidak menjaga sesama, Anda akan bersama-sama dengan TB. Tapi kalau Anda saling menjaga bersama dengan kami, kita bisa ending TB ini. Begitu. Sesuai dengan tema kita tahun ini. Jadi tadi take home message-nya, kita harus vaksin. Satu ya, kita harus vaksin. Yang kedua, pada pasien-pasien TB harus bisa menghindari apapun yang bisa mengarah ke COVID ya dokter ya. Jadi menjaga kesehatan dan pengobatan sehingga promosi kesehatan sehingga tema kita ending TB 2021 ini bisa terlaksana dengan baik ya. Setidaknya pertama turun ranking dulu dokter. Setidaknya turun ranking dulu, habis itu kita baru mengeradikasi. Karena ternyata mengeradikasi langsung tuntas break itu suatu hal yang tidak mudah karena juga penyakit kronis tadi itu dokter dan juga memang banyak sekali yang berkontak satu sama lain sehingga itu menjadi lebih sulit. Seperti itu dan jangan khawatir apabila, saya ulangi lagi ya, tadi apabila ada keluhan silahkan datang ke Rumah Sakit Bethesda. Kita ada dokter Winnie yang siap membantu Anda kapanpun datang, siap dibantu oleh dokter Winnie mulai dari ditangani awal sampai dengan pengobatan itu selesai sampai bebas dengan TB. Seperti itu. Oke dokter, mungkin seperti itu ya dokter ya. Ini dokter Winnie ini luar biasa. Dulu saya masih ingat zaman awal-awal COVID ini dokter Winnie sampai enggak pulang ya, sampai enggak pulang ke rumah karena harus menjaga ya dok ya, menjaga kesehatan yang ada di rumah seperti itu. Nah jadinya itu adalah tugas kita membantu dokter Winnie ini yang sudah berjuang keras ya dokter ya. Ini kita stay di rumah aja, pakai masker, hindari kerumunan ya. Jadi kita semua akan menjadi sehat, seperti itu. Nah, jadi Sobat Sehat Bethesda mungkin bisa bagikan informasi ini kepada keluarga Anda, kerabat Anda, atau siapapun yang membutuhkan informasi mengenai tuberkulosis. Ya, dan jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. See ya!